Pemirsa, terima kasih Anda masih tetap bersama Prime Time Talk. Dan sebelum kita lanjutkan dialog kita, saya akan ajak Anda untuk menyimak sejumlah data terkait Ahok. Dan data ini selengkapnya akan disampaikan dan diulas oleh rekan saya Ani Rahmi langsung dari Grand Studio. Ani, silakan. Baik, terima kasih Doni dan juga pemirsa. Hasil jajak pendapat yang digelar Lembaga Survei Indonesia atau LSI menunjukkan elektabilitas Ahok mulai kembali di posisi teratas. Survei dilakukan sejak tanggal 3 hingga 11 Desember lalu ini melibatkan 800 orang responden dengan metode multi-stage random sampling. Para responden yang terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara terlatih. Kita simak datanya, hasilnya seperti apa yang menunjukkan bahwa popularitas dan elektabilitas Ahok mengalami rebound. Pada bulan Desember atau survei terakhir yang dilaksanakan oleh LSI, elektabilitas Ahok tercatat sebesar 31,8%. Ada di posisi pertama. Sementara Agus Silvi 26,3% di posisi kedua, lalu Anies Sandi 23,9% di posisi ketiga. Mereka yang menjawab tidak tahu atau rahasia ada 17,8%. Kita coba bandingkan dengan survei yang dilaksanakan pada bulan November, di mana elektabilitas tertinggi diduduki oleh Agus Silvi sebesar 30,5%. Hanya berselang 1 bulan saja. Di Ahok Jarot ada di posisi kedua sebesar 26,2% dan Anies Sandi 24,5%. Sementara mereka yang masih menjawab tidak tahu atau rahasia ada 18,9%. Artinya ada semakin sedikit responden yang menjawab tidak tahu pada bulan Desember dan ada elektabilitas yang tergerus. Kalau kita lihat di sini yang tergerus adalah elektabilitas dari Agus Silvi dan juga Anies Sandi yang berpindah kepada Ahok Jarot. Lalu kita mendengar bahwa memang tidak sedikit pihak yang menyebutkan permohonan maaf dan juga perubahan sikap Ahok menjadi elemen utama yang mempengaruhi elektabilitasnya. Benarkah demikian? Ini juga diperkuat oleh hasil survei yang dilaksanakan oleh LSI. Kita lihat apakah Ahok menistakan agama. Pada bulan Desember, survei terkini sebanyak 54% responden menyatakan iya, Ahok menistakan agama. Yang menyatakan tidak ada sebanyak 26%, tidak tahu 19%. Sedikit berbeda dengan yang dilaksanakan pada bulan November, di mana sebanyak 62% responden, jauh lebih banyak dibandingkan dengan responden pada bulan Desember. 62% menyatakan bahwa iya, Ahok menistakan agama. Lalu yang menyatakan tidak hanya 18%. Yang tidak tahu sebanyak 20%. Jika kita bandingkan kedua hasil survei ini, artinya semakin banyak responden yang menyatakan bahwa Ahok tidak menistakan agama, yaitu ada peningkatan cukup tajam sekitar 8 poin, dan ini menggerus mereka yang menyatakan Ahok menistakan agama. Lalu kita lihat apakah pernah mendengar berita bahwa Ahok telah meminta maaf. Kita lihat di bulan Desember sebanyak 86% responden menyatakan iya pernah mendengar berita Ahok telah meminta maaf. Hanya 14% yang menyatakan tidak. Sementara gambaran di bulan November 81% yang pernah mendengar permintaan maaf yang disampaikan oleh Ahok. Jumlahnya lebih kecil sekitar 5 poin dibandingkan dengan bulan Desember. Dan mereka yang menyatakan tidak pernah mendengar Ahok meminta maaf di bulan November ada 19%. Lalu kita lihat bagaimana persepsi responden terhadap permintaan maaf yang diajukan Ahok. Apakah tulus? Sebanyak 59% responden menyatakan bahwa permintaan maaf yang disampaikan oleh Ahok itu adalah permintaan maaf yang tulus. Yang tidak menyatakan bahwa permintaan maaf itu tidak tulus ada 25% dan tidak tahu 16%. Kita bandingkan dengan hasil survei yang dilaksanakan pada bulan November yang menyatakan permintaan maaf itu tulus hanya 50% saja. Artinya ada penambahan sekitar 9 poin dalam jarak 1 bulan. Lalu mereka yang menyatakan permintaan maaf Ahok tidak tulus pada bulan November ada 33% dan jumlahnya tergerus menjadi sekitar 25% saja di bulan Desember. Dan yang tidak tahu juga lebih banyak, yaitu sekitar 17%. Demikian gambaran survei yang dilaksanakan oleh Lembaga Survei Indonesia pada tanggal 3 hingga 11 Desember, dan ini adalah survei terkini terkait elektabilitas Cagup dan Cawagup di Pilkada DKI 2017 mendatang. Kembali ke Doni. Ya, baik. Terima kasih Ani atas ulasan yang cukup komprehensif dan kita lanjutkan dialog kita. Ini confirm ya semua ya? Yes. Oke, komentar dulu. Ya, saya kira salah satu poin yang penting ya yang disampaikan di sana tadi bahwa
Naturalnya umat Islam di Indonesia adalah pemaaf ya, dan itu ajaran sebenarnya di Islam ya. Apa namanya, orang Islam Nusantara itu tidak marah ya, dan juga memberikan maaf. Wal kaziminal ghaiza wal afina anin nas. Jadi memaafkan manusia itu menjadi penting. Nah dalam konteks ini kalau kita lihat survei SMRC misalkan beberapa minggu yang lalu ya, itu juga menunjukkan bahwa ada 88% orang yang tidak mengetahui atau menonton langsung apa yang disampaikan oleh Pak Ahok. Nah dalam konteks itu kami sebagai jabat tim ya kami sekarang mensosialisasikan secara baik ya kepada masyarakat melalui video segala macam untuk mengatakan bahwa apa yang sebenarnya terjadi di sana. Kemarin ada relawan yang membuat video dan dari hasil wawancara itu misalkan salah seorang bapak mengatakan suasananya sangat ceria, sangat menggembirakan, ketawa-ketawa, dan kata dia saya ini juga Muslim. Kalau seandainya Pak Ahok ketika itu menista agama, Pak Ahok nggak bisa keluar dari pulau ini. Tapi karena memang niatnya dan settingan kita itu bukan soal itu, dan baru kemudian menjadi masalah ketika Buniani ya 9 hari kemudian melakukan editing terhadap transkripnya, kemudian videonya dipotong sehingga konteks besarnya hilang. Kemudian inilah yang kemudian menjadi isu besar. Sebenarnya masalahnya bukan Buniani, Bu. Ini masalahnya karena Ahok. Kalau bukan Ahok nggak digituin gitu. Ya masalahnya adalah Ahok. Yang kedua soal pilkada itu, dan tidak ada cara lain nampaknya gitu ya. Sebegitu pentingnyakah Pak Kris sampai untuk dalam tanda petik ya, saya meminjam pernyataan beliau ini untuk menjegal seorang Ahok harus dilakukan dengan berbagai macam cara, termasuk bahasa kasarnya bisa mencederai NKRI. Jangan underestimate dengan yang namanya kekuasaan, daya kuda kekuasaan, daya nikmat kekuasaan. Ini kita ini tentu masih main medsos, tapi zaman abad Ken Arok dulu 7 turunan bunuh-membunuh itu. Itu namanya kekuasaan. Apalagi kita contoh banyak sekali di Eropa, apalagi sudahlah saling bunuh antara anak, bapak dibunuh anaknya dan sebagainya. Itu barang-barang yang terjadi. Jadi ini saya kira kehebatan demokrasi ini adalah bahwa kita bisa menjinakkan buasnya kekuasaan itu. Ya kan? Ini adalah yang sekarang kita alami ini. Saya kira lebih lagi kita akan membuat demokrasi itu peradaban. Peradaban untuk apa? Peradaban untuk hidup bersama dan untuk bersaing, ya kan? Secara sportif tadi. Ya. Jadi pokoknya jangan underestimate dengan kekuasaan. Tapi sebetulnya kalau di kita ya, saya setuju dengan Mas Raja ya, Mas Raja ini, bahwa Muslim di Indonesia ini sebenarnya sudah mayoritas sudah melewati batas itu. 1.400 pilkada di Indonesia ini sejak 2005. Ada berapa ratus orang-orang Nasrani yang dicalonkan oleh Muslim. Di mana saja ada terjadi. Dan partai Islam. Tidak apa. Dan partai Islam. Nggak ada apa-apa. PKS pun mencalonkan. Tapi kan bukan Ahok. Makanya oleh karena itu ini apa? Ini ada bobot kekuasaan. Bobot bagaimana orang betul-betul mau berkuasa, dan tadi jalan kekuasaan ini mungkin yang paling ampuh mencoba dengan primordial ini. Plus ini Jakarta Barometer Indonesia. Atau Jakarta mencerminkan nanti nasional 2019 gitu kan. Jadi gini, kalau meneruskan Mas Kris tadi ya, saya melihat sebenarnya sekarang ini ada yang saya sebut sebagai the coalition of fundamentalism ya. Jadi ada koalisi kelompok fundamentalis. Satu sisi melihat momentumnya. Ya, satu sisi adalah kelompok politik yang tadi yang menghalalkan segala cara ya, yang ini seperti orang ini naik harimau karena katanya begitu. Jadi kalau turun dari harimau maka dia akan diterkam oleh dia harus naik harimau terus kira-kira begitu. Jadi kekuasaan harus dipegang supaya ya mungkin masa lalu mereka tidak terbuka. Yang penting dalam sini adalah bagi mereka power itu betul-betul how to get what, who get what, when and how, kira-kira gitu ya. Jadi betul-betul taktis saja gitu. Dia tidak peduli mempergunakan apapun. Nah, Anda tidak menyindir siapa-siapa kan? Saya sedang tidak menyindir siapa-siapa. Saya hanya mengatakan bahwa ada kelompok fundamentalisme kedua, yaitu fundamentalisme agama, di mana mereka sangat politis ya, ingin menyujudkan syariat Islam, tidak setuju dengan Pancasila, tetapi ada momentum di mana mereka bisa bertemu kepentingan, yaitu secara pilkada ini gitu loh. Nah, menurut saya sekali lagi saya setuju dengan Mas Kris, ini sebenarnya beyond Ahok ini beyond Jakarta. Ini adalah soal masa depan bangsa kita. Ini kita ini ada di persimpangan jalan. Apakah kita ini ingin Indonesia kita ini menjadi Indonesia yang benar-benar dan ini juga menyangkut atau Indonesia depan yang rasa Timur Tengah gitu kira-kira gitu loh. Jadi ini harus betul-betul kita. Tapi jangan lupa ada juga orang yang atau kelompok yang merasa masa depannya bisa lebih suram
kalau ini dilanjutkan oleh Ahok, begitu kan? Oh ya, silakan saja. Itu orang mempunyai Dan ini kan persepsi pertarungan demikian. kepentingan sebenarnya. Tetapi kita lihat seperti yang dikatakan tadi, bagaimana mudahnya melakukan layanan publik di kelurahan atau kecamatan yang semua orang kalau ditanya mereka merasakan oke, 82% mengatakan layanan itu baik gitu ya. Betul, tapi itu tidak tercermin ya, Mas Adam ya, dalam apa pertanyaan-pertanyaan yang Anda berikan. Ini kan interview kan, apakah langsung menyasar kepada misalnya substansi soal pelayanan publik tadi? Karena begini, ada bentuk pelayanan yang hanya dirasakan oleh kelompok masyarakat tertentu, ya, belum mencakup kelompok masyarakat lainnya, yang sebenarnya angkanya bisa berbeda gitu kan? Oke. Nah, Ada Mas, sebentar. Berbagai evaluasi terhadap pelayanan penyediaan infrastruktur Ya, pelayanan publik itu dibandingkan survei sebelumnya juga mengalami peningkatan. Ada progres yang positif terhadap itu. Oh, itu ditanyakan ya? Ditanyakan juga. Kita tanyakan semua gitu. contohnya seperti apa misalnya bentuk pertanyaannya? Di mana ya? Ya, memang kalau periset harus based on data itu nggak boleh. Kalau politisi boleh salah ngomong gitu kan. Kalau lembaga riset tuh nggak boleh gitu. Mau ngomong harus lihat data. Coba. Infrastruktur dan layanan publik di sini. Oke, coba saya pinjam, Mas. Silakan. Nah, ini terkait infrastruktur dan layanan publik. Bagaimana penilaian responden terhadap kondisi yang ada di Oke. Iya. Pak Kris, ini sebenarnya kepuasan terhadap pelayanan Betul, publik kondisinya gitu kan? sekarang baik, sangat baik seperti itu. Ini yang baik atau sangat baik? Ini kan sekarang tanggal 3 sampai 11 Desember. Ya. Kalau Januari kemudian dilakukan penelitian yang sama dengan pertanyaan yang sama, prediksi Anda kira-kira seperti apa? Tidak tahu, kalau misalkan di sini tidak banyak berubah, ya kemungkinan besar juga tidak akan banyak berubah. Apa yang bisa membuat angka-angka ini berubah? Saya tidak berubahnya maksudnya menguntungkan siapa-siapa gitu kan? Menurut Anda? Saya rasa kalau evaluasi tentang aspek-aspek ini tidak akan banyak berubah, tidak akan banyak berubah gitu. Pak Kris, Ya. berubahnya kenapa kira-kira? Oh begini, menurut saya itu kalau saya sih tidak ada kata berubah. Itu berubah juga karena ada proses tingkat kewarasan publik yang lebih baik lagi. Perubahan itu. Ya. Jangan sampai perubahan itu juga karena ada rasa cemas, takut dan sebagainya. Itu betul-betul itu demokrasi sudah mengkhianati dirinya sendiri loh itu. Ya. Ini kita sebetulnya tugas kita bagi saya itu oke lah menang kalah nanti belakangan. Risiko untuk menderita atau lebih baik belakangan. Tapi yang penting bahwa suasana itu waras dulu. Debat-debat publik, terutama menurut saya, medsos-medsos harus betul-betul bisa juga mereka masing-masing mengendalikan diri sehingga tidak betul membakar kebencian, ya kan? Terus yang kita usahakan bagaimana ada tingkat kewarasan publik yang lebih signifikan. Untuk apa? Untuk membiarkan masyarakat lebih berani memilih, lebih bebas, ada rasa nyaman, ya kan? Karena kalau kemenangan pun juga kemudian juga masih diliputi suasana seperti ini akan terus-menerus akan sangat sulit juga bagi untuk kalangan bisa yang militansinya cukup tinggi, tingkat kewarasan yang seperti apa yang Anda ingin sampaikan itu, Pak Kris? Sebetulnya kalau dalam politik itu beginilah, tingkat kewarasan itu berkorelasi dengan kepentingan, ya, kepentingan. Kalau kepentingan kita sudah terakomodasi, ya, mestinya kemudian ada sesuatu yang sudah bisa melunak karena apa? Karena kepentingan. Ya, karena menurut saya mungkin lah, kalau saya sangat tidak percaya bahwa Muslim terbesar itu menjadi bersikap keras dan fanatik, tidak ada, tidak ada. Tapi kalau kemudian juga tentu perlu diperhatikan, perlu diorangkan, perlu segala macam lah. Bagaimanapun ini kan rakyat Indonesia itu kalau kita mengambil 10 orang, 9 kan Muslim kan. Jadi itu juga harus lebih peka. Nah, kepekaan ini perlu sekali bagi Mas Ahok. Karena apa? Karena juga saling merasa ini bagi seorang petarung kadang-kadang juga lebih kalah menang dulu. Saya harus menang dulu nih, ya, sama koruptor itu. Tapi juga ada tenggang rasa bukan terhadap koruptor, tapi terhadap berhubungan dengan yang lain-lain. Sehingga kemudian bisa orang itu bisa lebih menghargai lah bahwa di samping ada prestasi, tapi tutur katanya juga bisa dikendalikan. Tapi bagi saya ini, menurut saya juga tidak mudah karena bagi dia pun, menurut saya, bagi Pak Mas Ahok,
ini kadang-kadang dia juga sulit untuk mengontrol dirinya sendiri. Ya. Betul ya? Tapi ya ada perubahan luar biasa. Ada perubahan luar biasa ya. Ya. Walaupun itu berat ya kan, tapi Ya, ada tentu. upaya. Nah, Tapi kita ada kemana-mana, kita ada bahas soal kemana-mana. itu nanti di segmen berikutnya Siap, ya, karena siap. saya harus menyampaikan news update sesaat lagi, Bapak sekalian pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.